sekarang ini masa depan bangsa Indonesia nanti. Kalau kalian di sekolah ini misalnya melawan guru, ya, melawan orang tua, nah gimana kalian mau mencapai cita-cita kalian, gitu ya? Ke barat ya? Itu apa harus dibawa ke barat? Ada nggak di antara kalian yang mau dibawa ke barat? Enggak menutup kemungkinan perempuan juga ada, laki-laki ada. Nah jadi hindari di situ. Bukan dibawa ke barat itu kalian disiksa, bukan, ya, supaya kalian didisiplinkan. Tapi percaya Pak, SMA 1 Manayasa baik semua ya Pak? Mantap, tepuk tangan. Ya, Baris. Ya, berarti lanjut nih ya. Itu perasaan masyarakat dalam kondisi kebangsaan Indonesia dalam menunjukkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya. Cara meningkatkannya kalau hormat kita dengan upacara bendera. Upacara bendera itu bukan hanya untuk seremonial aja ya, kita ingat. Justru itu mengingatkan kita tentang pahlawan-pahlawan kita dulu, mengorbankan pahlawan kita dulu, rela mengorbankan ya harta bendanya bahkan nyawanya. Jadi cuma buat bukan upacara itu mengingatkan kita menghormati bendera aja tidak, tapi mengingatkan kita pada para pahlawan dulu. Ya. Kita ini tinggal mati aja. Gimana caranya kita mengisi dengan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Hal positif apa aja nih? Apa ya yang positifnya? Yang bisa jawab. Intinya berbuat baik pun itu udah kegiatan positif, ya. Kita bisa mengatur diri kita sendiri, disiplin diri kita sendiri. Keberhasilan itu dicapai atas dasar diri kita sendiri, tidak ada yang bisa membantu. Ya, kita sendiri yang bisa menginginkan. Disiplin waktu, disiplin semuanya lah. Ya. Lanjut. Menghormati simbol-simbol negara. Kalau simbol negara kita apa? Lambang negara kita? Garuda apa? Garuda kuning, Garuda putih, Garuda apa? Pancasila. Dalam Garuda Pancasila itu ada gambarnya ya. Gambarnya sila 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang sebut sila 1 gambarnya apa? Yang kedua? Rantai. Ketiga? Empat? Kepala? Yang kelima? Oh, itu semua itu ada artinya semuanya ya kan? Tahu lah ya. Kalau di dalamnya mungkin dibentuklah sama bahwa juga SMA. Ya. Itu mengingat-ingat aja, bukan menggurui, tapi mengingat-ingat. Ingat-ingat sama di zaman dulu masa SMA. Sama kan Bapak juga ya. Yang ketiganya mencintai produk dalam negeri. Itu suatu cinta karena kero. Produk-produk dalam negeri. Negara kita bisa maju karena kita mencintai produk kita. Bukan dengan produk kita. Jangan sekarang, anak-anak sekarang favoritnya apa? FC. Sebenarnya FC. Padahal enakan pecel lele belum pernah itu lokal ya. Enakan pecel lele kalau salah saya lidah saya karena lidah bapak ini lidahnya kampung. Mungkin sama kayak beliau nih. Pak pernah ini lidahnya sama lidah kampung nih. Gak cocok kalau burger ya Pak ya. Burger apa ya gitu. Loteng. Nah itu lidah kita ya. Lidah kita ya. Jadi kita harus ingat produk negara kita. Satu, efeknya banyak untuk membangun negara kita, menjaga kehidupan kita banyak. Yang keempat adalah bangsa sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga. Sama siapa lagi kalau kita nggak bangga kepada negara kita? Ya enggak? Orang Yahudi aja pasti dengan bangga dengan negara dia kan, negara Yahudi. Kalau kita nggak bangga dengan negara kita, waduh,
Udah goyang negara. Entah apa lagi nanti negara kita jadi apa ya kalau kita tidak mencinta tanah air, tidak bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara luar udah tahu semuanya, adanya semuanya. Oh, generasi yang mana Indonesia lemah? Angkatan tahun berapa Indonesia lemah? Udah tahu semuanya. Nanti dihantam sama itu ya. Karena perang sekarang bukan perang Urcin lagi namanya. Jadi perang ini perang dengan tangan ketiga. Nah itu nanti itu ya. Yang keempatnya ya kita lanjutkan. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan. Di sini yang kita pegang rasa persatuan dan kesatuan. Kita sama-sama sama teman, nih, sama teman sama kasih tolong menolong, udah ngasih sih tolong menolong, kita sama tuh ngobrol. Ini tuh khas negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bisa negara kita, ya gotong royong, gotong royong. Makanya Indonesia itu terkenal dengan sopan santunnya. Karena negara kita negara timur ya, adat ketimuran kita pakai, bukan negara Eropa. Akhlak ilmu bisa dicari, tapi kalau akhlak ya, terus budi pekerti, sopan santun itu yang kita utamakan. Ya, sama bapak ibu guru semuanya ya. Tidak ada namanya bekas guru. Oh itu bekas guru saya, tidak ada ya. Ini tingkat camkan nih. Sempat dengar saya ada semasa tuanasa udah lulus jadi kuliah. Oh itu bekas guru saya. Tidak ada namanya guru itu bekas ya. Guru tetap guru. Ya. Nah, nanti ada dengar saking gitu ya. Oh itu bekas guru saya. Tidak ada guru namanya guru bekas. Ya. Ini lanjut. Semangat kebangsaan ya, suatu perasaan dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta ketangguhan sebagai dalam menghadapi berbagai ancaman. Cara meningkatkannya, motivasi diri untuk mempertahankan NRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Motivasi diri agar mampu menghadapi ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa. Tumbuhkan jiwa patriot, rela berkorban dan kesetiakawanan. Jadi siswa-siswa, Bapak mengingatkan kepada siswa-siswa, rasa persatuan dan kesatuan kalian itu di sini ditunjukkan ya, di sekolahan ini. Di sekolahan ini kalian bisa menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kalian pemikiran kalian itu berbeda-beda semua ya, berbeda-beda semua. Yang satu mungkin pemikirannya yang lain, yang satu pemikiran lain, pahamnya beda-beda, gitu ya. Itu wajar karena kita manusia, gitu ya. Nah, azas dari pemikiran Pancasila itu ada 3 azas, ideologi, kejuangan. Nah sekarang kalian itu pasti azas, dasar dari SD, SMP, SMA itu dasar semua yang kalian pelajarin itu, dasar semua. Nah dasar itu siapa? Ya masyarakat, ya ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, mahasiswa, itu semuanya dasar. Diajarkan apa? Diajarkan ideologi. Nah ideologi kita itu apa? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu ideologi kita ini apa? Nah, Pancasila. 7 tangan ya. Jangan ngomong aja, berarti nggak berani kalau ngomong aja itu. Itu. Ideologi kita itu Pancasila. Itu. Nah, dari azas kita ini, kalau kita dirongrong oleh ekstrem kanan, ekstrem kiri, disinilah goyahnya suatu negara itu, bubarnya suatu negara itu apabila azasnya udah digoyang, ya azasnya udah digoyang. Apa azasnya udah digoyang? Ekstrem kiri itu siapa?
ekstrem kanan itu siapa? Itu loh. Nah di situ ada namanya, kalau pada zaman tahun 65 dulu ya, itu adanya gerakan komunis ya. Pancasila ini mau dibubarkan ya, agama ini mau dibubarkan, dijadikan komunis. Kalian bisa nggak sekolah seperti ini? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah kenapa negara Indonesia itu nggak mau dia paham komunis? Karena kita nggak bebas, gitu loh. Kita nggak bebas menyampaikan pendapat, tidak bebas. Coba kalau paham komunis itu, ada yang menyampaikan pendapat kira-kira bertentangan dengan pemerintah, langsung dibunuh. Nah, kalau negara Indonesia ini dia berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila itu udah termaktub. Tuhan Yang Maha Esa, di situ apa? Ada agamanya. Kedua, kemanusiaan adil beradab, gitu kan? Dihadirkan semua, dihadapkan semua kita ini. Tidak tebang pilih. Ada kastanya tinggi, ada kasta tengah, ada kasta rendah, nggak ada, sama. Itu. Banyak negara lain itu yang azasnya mengutamakan kasta, gitu ya. Kalau kasta yang paling tinggi itu dia sekolahnya ini, nggak boleh kasta rendah itu dia di atas, nggak boleh. Nah seperti itu azas. Nah, termasuk ideologinya itu, ideologi Pancasila itu udah dicantumkan dalam undang-undang itu. Kita ini sebagai warga negara Indonesia patut dan wajib untuk mengamalkan Pancasila. Yang ketiga, kejuangan. Azas ideologi kejuangan ya. Nah, kejuangan itu yaitu apa? Kita ini mengenang para pahlawan dulu, gitu. Mengenang para pahlawan dulu, pahlawan revolusi, pahlawan emansipasi wanita, ya. Nah itu kita mengenal. Nah kalau kita tidak mengenal lagi pahlawan kita, bagaimana kita mau merumuskan ke depannya nanti? Nah kita mau cita-cita kita ke depannya nanti gimana, gitu kan ya? Itu. Nah, sebagai stabilitas politik yang mantap, integrasi, kerukunan sosial dan harmonisasi yang serasi, itu kunci sukses pemantapan Wasbang. Kemampuan sebagai visi ke depan, pemitraan global yang erat, kualitas SDM yang berwasbang. Nah sekarang adik-adik ini apa? SDM yang bagus. Kualitas SDM adik-adik sekarang ini bukannya kayak zaman dulu loh. Itu ya. SDM siswa-siswa sekarang itu bukan kayak zaman dulu. Tapi kenapa zaman dulu bisa jadi orang semua gitu loh? Hah? Nah sedangkan sekarang udah pakai internet, udah pakai apa gitu ya, minimal tuh lebih dari orang-orang yang dulu. Gitu. Kenapa orang-orang dulu itu dia bisa seperti sekarang? Kenapa coba? Karena akhlaknya diutamakan, itu akhlak, perilaku, bukannya pintar dulu. Pintar dulu sekian kalinya pintar itu, tapi akhlak kalian yang harus dituntut. Kalau kalian tidak ada akhlak pada guru, tidak ada akhlak pada orang tua ya, percuma kalian pintar. Paham? Paham gak ini apa yang saya sampaikan? Kalian sekarang itu tensinya masih tinggi kalau masih SMA itu, pengennya menang sendiri. Tapi ingat kalian kalau udah keluar dari sini nanti ya, kalian akan merasakan, oh di sekolah ini guru ini ngoceh terus, guru ini, itu kan, belajar terus. Tapi setelah nanti di mana, mungkin kalian udah kuliah, mungkin kalian udah jadi tentara, jadi polisi, di masyarakat, jadi ustadz, itu kan, oh iya benar apa yang disampaikan oleh guru dulu, benar aplikasi di lapangan seperti ini. Nah itu. Makanya tadi kata Pak Aris tadi, tidak ada bekas guru, ya, tidak ada. Bapak aja udah jadi kayak gini, pulang ke kampung itu ketemu guru, sujud tangan ya. Wajib itu sujud kaki, itu wajib. Karena kenapa? Jadi kita itu lagi ya, ilmunya merambat, kita ciumnya masuk gitar ya. Karena kenapa?
kita berhasil tuh ridho dari orang tua, ridho dari guru, ya. Oke Pak Aris, lanjut lagi Pak Aris. Siapa yang jelaskan tadi? Masa adik itu masa-masa itu belajar penting dasar. Ya. Nah, belajar itu ada khatamnya nggak Bang ya? Hah? Ada khatamnya nggak? Nggak ada ya? Berarti hukumnya wajib, ya gitu. Hukumnya wajib. Kalau kita nggak mau belajar, inilah perlunya wawasan kebangsaan, cinta tanah air, ya. Jangan sampai perang itu nggak enak, mau malam hari kita mau keluar juga susah. Ada orang Aceh di sini. Kemarin Ada orang Aceh di sini. Nggak enak perang itu. Segerombolan apa? Kita mau ke sana takut, kita mau jajan ke sana takut, nggak enak. Makanya jangan sampai bisa provokasi. Ya. Makanya kita diserapkan akhlak kita, ilmu semuanya, kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang benar. Jangan sampai terprovokasi. Apalagi dengan keberadaan negara kita yang ancaman-ancaman negara. Kamu bisa memilah-milah. Oh ini salah, ini salah. Ini bikin ini nantinya syarat. Ya. Oh ini nanti ke sini. Jangan. Isi-isilah dengan apa ya? Bisa memilah-milah gitu ya. Lanjut ya. Dan cepat aja ya. Pancasila ditetapkan dalam letak MPR nomor 2/MPR/1978. Kalau tahunnya 78 mungkin kelahiran bapak-bapaknya kelahiran 78 ya, udah tua semuanya ya. Udah tahu semuanya ya? Apa dasar-dasarnya? Ya. Ya ini esensi nilai-nilai. Esensi nilai itu adalah religi, saya kan adalah sila ke berapa? Nilai religius ke 1. Ya. Nilai kekeluargaan memiliki nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang diperlukan dalam berinterpretasi yang bisa berkembang. Sama inilah nilai kita keselarasan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Tahu lah, sudah saya mau pintar semua. Next, ini. Nah, sekarang ini sebagai landasan. Landasan itu apa? Dasar, pondasi kita. Iya. Kalau pondasi kita bagus, insya Allah kedepannya kita bagus. Tapi tidak lupa dengan berdoa dan berusaha. Ya. Terusnya kedaulatan rakyat dalam pengembangan pembatasan kekuasaan orang-orang. Nah, ini mana sekali? Next aja. Karena waktunya ini apanya? Ya. Supaya hukum dasar undang-undang persisikan norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua kompetisi tersebut di atasnya. Ya, undang-undang dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang ditulis undang-undang 1945 merupakan sumber hukum tertulis dan yang penting dalam undang-undang dasar 45 merupakan aturan tertinggi yang harus kita patuhi dalam berbangsa dan bernegara. Buka proklamasi kemerdekaan, Amanat kemerdekaan usia perjanjian ini ada batang tubuh, aturan tambahan dan pilihan lainnya. Next. Esensinya nilai-nilai undang-undang dasar ya kan, undang-undang yang undang-undang dasar, nilai demokrasi, nilai keselamatan, mengajar nilai kepemimpinan, tempat hukum. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum karena negara-negara adalah hukum. Anak kecil pun ada hukumannya. Hukum di Indonesia yang semuanya pasti dilanggar, hukum pasti ada. Makanya ada hukum itu karena ada pelanggaran. Cuma yang nggak pernah dilanggar itu cuma 2 kalau ya. Lepas sendal di masjid itu pasti nggak dilanggar. Sama dilarang merokok di kok, itu pasti ditaati. Ya. Iya.
bela negara dan ketahanan nasional, dan siapkan untuk mereka kebutuhan apa aja yang kamu sanggup dan kuda-kuda kelas nanti. Tadi kegiatan bela negara itu pertama kita cinta tanah air, kita cinta dulu aja lah. Kalau kamu udah cinta-cintaan, cinta dulu kan, ini kan cinta dulu, nanti sayang. Dengan sayang dasar cinta, pasti kan apa kegiatan kita pasti pengaruh positif, ya. Berdasarkan berbangsa dan bernegara, yang mana berarti dulu Pancasila, ya. Rela berkorban, memiliki kemampuan bela negara. Ya, ini rela berkorban. Untuk rela berkorban itu ya berkorban apa aja, kok cuma kayak tentara rela berkorban menyerahkan nyawanya gitu. Next, ketahanan nasional, masih dinamis bangsa bersih, urutan keterampilan tangguh dalam berkaji ketahanan negara. Ya, ini mah ketahanan nasional. Ini mah jangkanya bagi bangsa dan negara untuk dijajah oleh bangsa lain. Kalau kita dasarnya kita udah kuat, ketahanan kita udah kuat, negara tidak akan berani untuk menjajah. Karena semua warganya udah kuat. Dalam arti kata kuat itu solid, cinta tanah air, semuanya bela negaranya kuat. Makanya negara lain pun takut untuk menjajah. Negara kenapa harus dibela? Ya. Negara itu layaknya seperti makhluk hidup. Mulai dia tidak ada, berkembang, mati, akan tetap hidup. Kita harus membelanya atau melindungi dari segala macam bentuk hambatan, gangguan dan ancaman. Ya. Kalau kita nggak dibela, nanti kita mau kemana lagi? Mau pindah ke negara mana? Ayo. Makanya kita harus bela dulu. Kita cintai, intinya kita sayangi, kita cintai, kita berbuat baik untuk negara dan bangsa. Ya. Siapa yang harus membela negara? Siapa ya? Seluruh komponen masyarakat kita, ya. Masyarakat Indonesia, seluruh komponen masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia yang hidup di atas bumi negara Indonesia ini. Nah, karena waktu ini negara bangsa, cinta dan dinamika bangsa, kemampuan seluruh sama. Nilai kesatuan wilayah negara ini merupakan salah satu wilayah geografis, ya kan? Letaknya, semuanya ekonomi, politik, semua. Kalau itu sudah kuat semuanya, insya Allah negara kita pasti kuat. Didasari dengan cinta tanah air. Karena wilayah makanya cepat sarana keluasan kebangsaan bagi semua warga negara untuk mengembangkan kebudayaan, tradisi, agama, bahasa, tata kehidupan sesuai dengan lingkungan masyarakat. Itulah kuatnya Indonesia, beragam-ragam suku, bangsa, ras, agama, ya. Kita tetap satu Indonesia. Makanya kita tetap jaga Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kasih nilai toleransi, nilai apa? Nilai toleransi, nilai keadilan, nilai gotong royong. Ini sama lah ya tadi ya, dari Pancasila tadi ya. Ini cuma penjelasan aja. Toleransi antar umat beragama, ya. Nilai-nilai keadilan, kita tidak cuma pilih, gitu kan? Nilai gotong royong, ini kan gotong royong membantu sama-sama. Ayo. Nah, sekian dan terima kasih. Capek ini ya, capek. Coba berdiri dulu. Siapa yang mau di depan ini sebentar? Ya. Ayo, kita berdiri dulu. Yang lewat. Karena waktunya.
Jam 9 masih. Kita sebentar lagi ya. Ayo kita joget-joget dulu bentar ya. Sama yang referensi. Yuk. Ambil tangan dulu. Menyesuaikan. Macam menyesuaikan. Agak direnggang, agak direnggang. Kalau belum Menyesuaikan. Ya. Oke, nah kita peregangan dulu ya. Nah, yuk. Ayo. Yuk. Ya, nah, kita tantang dulu semuanya, renang, kita ayo. Siapa yang mau ke depan saat ini? Ayo, ayo ikutin ya, ikutin ke depan ya, ke depan ya, ayo. Ambil saya, kita kembali bisa. Geser. Geser lagi. Ya, nah, kita arah dulu ya. Nah, ini refresh dulu. Tangan-tangannya, ayo, geser. Menyesuaikan. Sana ke depan nih, coba, ayo. Menyesuaikan. Bisa. Ayo. Oh iya, ayo. Jangan di situ ke sini. Tahu gak Abi masuk Pak? Nyala gak? Ayo Pak, dengerin apa? Ada mana? Sama kamu. Ayo gerakan badannya. Ayo, ikutin depan. Kayak mana ini sebelumnya? Coba tadi aku lewat jadi beri duit ya harus boleh ayo
Nah, nanti kalau bapak ngomong SMA 1 Wanayasa kuat apanya ya? Kuat fisiknya, cerdas. Nah, ini yang mana dulu? Yang lagi cowoknya dulu. Cowoknya dulu. Ya. Siapa Lihat ya. 25 juta? Mana nih? Ini Contohnya ya. Contoh ya. Nah, coba. SMA Negeri 1 Wanayasa kuat apanya? angin guys. Oke. Cok langsung murah gak kayak gitu? SMA Negeri 1 Wanayasa kuat apanya? Kuat fisiknya, cerdas otaknya,
kalian. Yang harus bangga siapa? Bukan SMA lain. Bangga, lu dari sendiri ya, ada gitu. Oke, persiapan. SMA Negeri 1 Anesa, buat apanya? Terima kasih. Udah. Nanti sisa nanti kalau misalnya nanti ada pertandingan di luar, ingat-ingat itu yel-yelnya, ya. Nanti kalau misalkan ada siswa yang ke Kodim juga, wah ini udah diajarin sama bapak dari TNI ini katanya kan, udah diajarin. Nah, berarti kami udah sampaikan ya. Itu. Nanti kalau ada pertemuan antara SMA, nah diingatkan lagi yel-yelnya itu nanti ya. Lagi. Baik teman-teman semuanya, setelah menyalakan semangatnya kembali agar siap menerima materi baris berbaris yang akan didampingi oleh bapak-bapak hebat dari TNI. Di sini sekarang kita akan melakukan kegiatan baris berbaris teman-teman yang akan dibagi sesuai dengan gugus masing-masing. Yang berada di lapangan upacara, tolong diperhatikan, adalah gugus A, gugus B, gugus C, gugus D, gugus E, gugus F, dan gugus G. Jadi ada 7, A, B, C, D, E, F, G. Sisanya gugus H, gugus I, gugus J, gugus K, gugus L, gugus M, N, dan O ada di bawah. Semuanya, laki-laki dan perempuan. Jadi sekarang bergabung sesuai dengan gugusnya dulu terlebih dahulu. Sesuai dengan gugus A sampai gugus G masing-masing, seperti itu. Gugus A sampai G di lapangan atas, gugus H sampai O di lapangan bawah. Mengerti? Bisa dengan kondusif semuanya ke tempatnya masing-masing? Bisa ya, kita bantu supaya bapak-bapaknya nanti lebih mudah menyampaikan materi baris berbaris dan teman-teman juga mendapatkan nilai positifnya. Sekarang boleh berkumpul dengan gugusnya masing-masing. Akan ada mentor, tolong dibantu. Kalau misalkan yang ngasih apa-apa lencang depan, yang di belakang sesuaikan ya. Contoh mungkin lencang kanan, nah ini sesuaikan yang di depan lencang kanan. Terus yang di belakang ikutin yang di depan. Siap, lencang kanan, sesuaikan lihat yang di belakang itu, yang di depan lihat. Nah, biar barisannya lurus. Ya, jangan ketawa lagi ya. Jangan ketawa-ketawa lagi. Nanti suatu saat ada yang ketawa nanti suruh ke depan. Nanti pada saat ketawa nanti kita ada lagi hiburannya ada. Ya, Tegak. Kencang depan. ya fokus ya, fokus. Fokus ya. Fokus. Jangan kelihatan giginya lagi ya. Tegak. Ini yang ini apa? Yang tinggi-tinggi. Coba ini di sini. Depan sini. Nah, yang ini ya, yang ini di belakang. Terus. Sini deh. Sini. Udah sini. Nah, ini. Belakang sini ya. Bukan ya. Nah, nanti suatu saat ada barisan dimanapun, mungkin perwakilan 17 Agustusan mungkin kalau di alun-alun atau di Kabupaten Purwakarta. Tolong diingatkan ya, jangan sampai nanti yang mimpin di depan tidak pusing lagi ya, harus otomatis. Konsentrasi ya, hilangkan pikiran-pikiran yang di luar, di rumah atau gimana, lagi bercanda atau gimana. Ya ini makanya untuk latihan baris berbaris perlu konsentrasi ya. Kita belajar gerakan di tempat ya. Contoh, hormat. Terus hadap kanan, hadap kiri.
Balik kanan. Pesan saya itu satu aja ya. Ulangin lagi. Diatasnya MPLS pengenalan pola. Makanya ya suaranya. cinta sport kita coba kedengaran. Dengar? yang tidak Kasih apa saya ya? kita Coba belajar. Ini cuma dasarnya aja ya nih ya. Nanti kan untuk kedepannya, kalau udah tahu dasarnya, nanti kedepannya bisa ngikutin ya. Tolong perhatikan cara penghormatan yang baik dan yang benar. Ibaratnya kita Hormat. baik. Nah itu ya. Yang salah nanti dibenarkan. Jadi di ujung alif ya. Jadi rapat semua. Contoh ini. Mengenggap ya. Nah. Tangannya mengenggap ya. Menetapkan Harus diingat-ingatkan ini. Ini cuma dasarnya aja ya. Ini pelajaran cuma dasarnya aja. Tapi untuk kedepannya nanti bisa dikembangkan itu ya. Itu kan tergantung adik-adik nanti sekali ada mungkin ada pelatih atau senior mungkin yang pernah melatih paskibra atau gimana pramuka itu ya. Tegak. Saya ulangi lagi. Hormat. Nah, udah bagus ya. Tangannya ditutup ya. Ya, lengan kiri tergantung lemas. ujung kaki Ya, agak siku-siku rapatkan. Nah, ini ya. Nah, itu. Coba diingat-ingatkan ini suatu pelajaran ini ya untuk kedepannya ya ini cara-caranya ini. tangan lurus seperti menggenggam santan, memeras santan, terus jahit. Gini aja ya. Nah, jangan sampai yang gini. Gini nih. Nah itu kan dari mulai tumit, pandangan sampai ke jahitan. Ya. Itu sikap Tegak. Hadap. Kanan. Konsentrasi. Nah. Ya, nanti saya kasih contoh ya ini caranya nih. Coba Pak Haji. Ya. Saya ulangi lagi ya. Biar kelihatan semua. Hadap kiri. Nah, ini caranya ya. Mungkin saya kasih contoh ini nanti untuk diingat-ingatkan ya. Hormat. PBB di tempat. Belum ada gerakan arah-arah atau ini. Hadap kiri. Nah, makanya kan harus konsentrasi ya. Balik kanan. Nah, ya itulah makanya sama saya kalau masalah PBB itu baris berbaris itu harus konsentrasi sama yang ngasih aba-aba biar gak salah ya. Hadap kiri. Untuk tangannya ada yang ini. Nah, saya ulangi lagi ya. Balik kanan. Nah, saya akan mencoba kalau memang ada mungkin dari yang ngasih aba-aba kalau salah jangan dilaksanakan ya. Biar konsentrasi ini. Hadap kanan. Nah, salah lagi kan? Ya, kalau salah gak apa-apa. Yang penting pertama jangan sampai ke tawa ya. Balik kiri. Nah, makanya sama saya kan tadi kalau memang aba-aba, kalau memang salah jangan dilaksanakan. Berarti tadi yang barusan yang dilaksanakan berarti enggak konsentrasi ya. PBB itu mas Hadap kanan. kencang depan. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya dari ini dari bapak-bapak. Ini cara apa? Kanan kencang depan. Jalan tempat yang benar ya. Yang benar ya. Coba izin Pak Bapak. Jalan di tempat. Nah, gitu ya. Nanti ini abang kasih contoh nih. Nah.
Pelan aja, nggak usah kencang-kencang. Lencang depan. Yang lencang depan. Yang depannya lencang kanan. Yang satu itu aja ujung. Ujung tuh ya aba-abanya. Yang sampingnya lencang kanan. Sekarang adik-adik, saya kasih aba-aba ya. Lencang. Jalan di tempat. Nah, untuk gerakan kaki, kalau memang nggak sama, yang depan ngikutin yang apa? Yang belakang ngikutin yang depan. Terus yang kiri ngikutin yang kanan. Itu untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan. Coba barisan yang belakang, coba lihat yang di depan. Terus yang paling kiri, coba lihat yang ke samping kanan. Biar nanti sama gerakannya. Untuk kita mencoba untuk jalan di tempat. Ya saya ulangi lagi ya, karena mungkin ini gerakannya gak sama-sama. Saya akan ingatkan lagi ya, gerakan lagi ya. Konsentrasi santai aja. Konsentrasi ya, konsentrasi. Santai, tekan konsentrasi pikiran dulu. Jalan di tempat. Kiri, 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 kiri. Coba barisan yang belakang samakan, coba yang di depan. Tangannya diam, jangan melenggang-lenggang. Siap. Jangan terlalu gerak, jangan ragu, ini lemas aja, lemas aja. Menyesuaikan yang sebelah kiri, lihat yang paling kanan. Paling kanan. Kalau sama ini ya misalnya kalau nggak sama akan terus belum ditentukan, samakan dulu. Nanti kalau sama ya diistirahatkan nanti. Istirahat tepat bu. Tepat. Satu. Hitung aja dalam. Empat. Henti. 1, 2, 3. Tapi pandang kita masih ke depan. Ya, siswa-siswa udah merasakan belum? Udah merasakan? Capek ya PBB itu ya? Tapi bergengsi. Bener nggak? Yang penting konsentrasi. Nah, kenapa bergengsi? Nanti kalian ada seleksi paskibra Wanayasa nanti kan? Nah, yang jangkung-jangkung ini loh, maka tak suruh konsentrasi. Saya juga abah-abahnya ada interval. Itu kan? Balik. Ketemu saya itu berapa kali jadi komandan upacara. Saya kasih spirit terus, Saya juga kasih semangat terus. Balik kanan. Ya buat paskibra itu. Adik-adik bisa mencermati. Lebih baik kalian mandi keringat di medan latihan, ya paskibra itu, daripada kalian mandi darah di medan pertempuran. Maksud saya apa? Daripada nanti kalian pelaksanaannya kalian tumbang, gagal semua. Makanya PBB itu butuh kekompakan. Nah, yang ini dasar PBB-nya seperti ini. Nanti pada saat nanti kalian ikut paski, itu nanti pengembangan, ya pengembangan. Kalian dasar aja kalian belum tahu apalagi nanti kalau kalian ikut itu lebih sulit loh, lebih sulit ikut paski itu. Itu bapak-bapak di Koramil Wanayasa itu tidak membina kalian. Yang membina kalian nanti senior-senior kalian lebih keras lagi kalian kan. Nah kalau apa itu cuman apa? Cuman mengarahkan kalian. Oh seperti ini loh PBB itu kan. Seperti PBB itu intinya apa? Kompak. Itu mau belok kiri, mau balik kiri juga kalau sama-sama nggak apa-apa, penting kompak kan, nggak akan ditegur. Itu ya. Ya, mundur lagi, sesuaikan. Pandangan ke depan. Buka ini. 2 langkah ke kiri. 2 langkah ke belakang, jalan.
Balik kanan. Konsentrasi. Hadap kanan. Jangan melamun, jangan melamun. 2 langkah ke belakang, jalan. Ya itu. Luruskan, lencang kanan, gerak. Kata-kata. Ya, lencang kanan. Tap, tap, tap. Tap. Tap 3 kali. Yang sebelah kiri tengokkan semua ke kanan. Ya, konsentrasi lagi. Ya, yang di belakang jangan ketawa ya. Yang di belakang jangan ketawa-ketawa. Nanti kalian dapat hukuman nanti. Kalau kalian ketawa-ketawa, ada hukumannya nanti. Tapi hukumannya nggak ditindak. Hadap kanan. Hukuman nanti ya. Ya, konsentrasi kalian, konsentrasi. Hadap kanan. Tegak. Gerak. Lencang depan. Gerak. Istirahat di depan. Gerak. Lencang depan mengepal. Ya. Lencang depan mengepal. Kalau lencang kanan itu memeras beras nih. Kepada adik-adik. Ya, itu lencang kanan. Kalau lencang depan itu mengepal. Ya, konsentrasi. Tangannya jangan bergoyang lagi. Tangannya menggenggam. Tangannya menggenggam. Sikap sempurna. Pandangan lurus ke depan, kaki dibuka 45 derajat, busung didadakan, patokan pinggang. Pinggang nih, patokan nih. Pinggang. Jadi dah ditahan. Ditahannya di sini. Ya. Kalian tidak akan jatuh. Tegak, gerak. Lencang kanan, gerak. Siap. Ini bukan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada masukan dari kakak-kakak paski. Tegak, Aturannya gerak. di dalam barisan itu menurut Konsentrasi. linknya, itu udah otomatis. Hormat. Gerak. Yang tinggi ke bawah Tangannya seperti ini ya. sesuai. Tangannya. Apabila pakai topi, Yang tinggi dia diharap di ke depan. Dia Dan di ujung, barisannya. apabila Jadi, pakai topi, sesuai dia di barisan ujung topi. Yang tinggi itu barisnya di depan. Ya. Apabila di ujung topi, apabila dia pakai topi, dia di ujung topi. Nih, kamu pakai topi di ujung topi. Nah, makanya topimu yang benar. Makanya nggak usah dipakai lah, taruh aja di bawah. Ya. Nah. Yang pakai topi, hormatnya di ujung topi. Tegak. Salah. Hadapan. Tampil kita berani. Konsentrasi. Nanti dulu. Kalau nggak ada keberanian, ya udah. Kita nggak bakalan maju. Semua itu harus ada keberanian. Nah, di situ Ya. letak kepemimpinan itu. Apabila udah ada aba-aba, tidak boleh lagi mau benar, bergerak. salah, jawab aja. Tanamkan kedisiplinan Namanya kalian. belajar. Ya, Kalau tanamkan kedisiplinan salah, kalian. kita belajar. Pengen tahu. Jadi motivasi. Hadap tahu. diri. Gerak. Istirahat teman. Ya, jangan Biar keluar. enggak terlalu tegang. Konsentrasi, konsentrasi. Kamu konsentrasi. Ya, Dulu kan. jalan di depan. Tapi saya nggak. Kiri, 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 kiri. Tangannya jangan melenggang. Tangannya diam. Tangannya diam. Hanya jos. Ya, Jadi, udah bagus. ubah jawabannya gitu. Ya, yang sebelah kiri menyesuaikan. Sebelah kiri menyesuaikan. Cakep. Ya, Ubah jadi jos. oke. Ping yang tak retak. Oke, itu udah bagus tuh. Yang keras. Ya, menyesuaikan. Henti. Itu semangatnya. Terus. Di kiri. Tiada gading yang tak retak. Gerak. Satu, Masih belum ada. dua. Masih ada banyak. Ya kan, maka tadi saya kasih aba-aba kiri. Minta Ya, tolong semuanya. lagi. Jalan di tempat. Gerak. Membawa keindahan.
Ya, pertahankan, pertahankan. Pertahankan. Oleh kali Ya, kalian pertahankan. jangan enggak Henti. belajar PBB Gerak. konsentrasi intinya. Minimal seperti itu ya. Minimal itu cuma dasarnya aja. Belum nanti kalian melintang kiri, melintang kanan karena posisi lapangannya Yang tidak penting, mencukupi ya. nggak ada suara Itu tidak mencukupi. Nah, jadi seperti ini. menurut sama Siswa-siswa sekalian, perkenalan PBB itu seperti ini. Dari sekolah terus itu diajarkan. Mungkin kalian nanti mungkin ada yang ya konsentrasi lagi seperti Bapak ya, itu lebih lagi. Karena kenapa itu dasarnya? santai tapi Ya. serius konsentrasi. Ya, kakinya digoyang-goyangkan, kakinya digoyang-goyangkan. Ya, supaya tidak kram. Ya, Hadap digoyang-goyangkan. kiri. Nih, kenapa kata Bapak itu PBB itu jalan di tempat itu jangan terlalu cepat, akan capek. Sama Hadap seperti kiri. terus aja seperti ini. Nah, terus apa-apanya. Itu nggak capek loh. Tuh. Terus gerak 1, 2 atas. Hadap kanan. Gitu ya. Jadi nggak capek. Tapi kalau kita begini ya, itu akhirnya apa yang sakit Istirahat. di sini. Yang sakit itu di Jadi sini kita nih. Tapi kalau kita santai seperti ini nih. Nah, kita juga perang pakai itu. terus Sekarang coba itu nggak capek. Nanti ada nanti teori-teorinya ya. Yang penting dasarnya dulu. Siswa-siswa kalian, siswa-siswa sekalian udah mengenal ya. Nanti mungkin ada senior-senior di sini udah pernah ikut paskibra. Nanti diajarkan minimal seminggu sekali lah minimal. Nah, yang terutama ini siswa-siswa yang rata-rata di atas 170 ya. Kalian itu harus berbangga loh punya badan tinggi itu. Kenapa? Kalian karena kemana-mana itu enak. kita itu dirusak Itu. apa? Nah, dan saya menyarankan apabila nanti di sini upacara dibiasakan yang paling tinggi itu di depan, ya. Yang paling tinggi itu di depan. Karena kenapa? Kalau misalkan dia paling tinggi di depan nanti rapi kelihatannya itu upacara itu. Tapi kalau misalkan di depan ada yang pendek, ada yang tinggi, nanti pada saat di kamera itu jelek kelihatannya. Kelihatannya jelek. Nah, kalau pada saat nanti upacara bendera ya, yang paling tinggi itu diusahakan di depan, jangan di belakang. Nah, kata orang itu jangan menwa gitu loh, main watak gitu ya. Itu. Kalian diajarkan di sini tata krama, budi pekerti, itu kan ikut aturan ya, ikut aturan sekolah ini. Kenapa kalian mau masuk sekolah ini? Ada nggak berpikir kalian, saya pengen ke sekolah ini, itu kan kalian udah diterima di sekolah ini, tapi setelah kalian masuk ke sekolah ini, kalian mencoreng nama sekolahan ini, itu tidak boleh loh. Harus kalian sayangin sekolahan ini, itu harus kalian sayangi. Yang utama, tapi yang terutama Guru-guru itu udah tahu sifat-sifat dan watak-watak kalian tuh udah tahu, karakter-karakter kalian tuh udah tahu. maju Itu. dari Oh, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini gitu kan ya. Gitu. Nah, bukannya ada program dari Pak Dedi itu apa, Bang? Apa? Di Barak kan? di lingkungan sekolah. Nah, jangan sempat ya di SMA 1 Anayasa ini masuk Barak ya. Jangan sempat. Gitu loh. Saya udah 6 tahun dari pembina Wanasari. Jangan sempat kalian keciduk gitu kan. Di SMA 1 Anayasa ada yang keciduk. Cuma jangan kalian Kebanyakan yang nongkrong minum-minum merasa dikucilkan. Justru orang-orang yang dibawa ke yang di sini Barak itu orang-orang yang terpilih loh. di itu Orang-orang yang mau dibina di sana.
Gitu. Makanya saya berpesan. Ya. SMA ini. Jadi bukannya itu tindakan. Nah, sama kayak PBB ini, itu bukan tindakan. Ditanamkan dari dasar sampai SMP, sampai SMA itu ditanamkan. Nah, kira-kira tahun ini dari SMA Satuan Ayasa ada nggak yang terpilih jadi mengikuti Paskibra Kabupaten? Jadi kalian harus benar-benar berlatih. Ya minimal kalian Paskibra kecamatan. Sampai tidur lagi. Itu kan minimal. Karena kenapa? Paskibra itu kelas 2. Jadi kalian ini kan masih kelas 1 semua kan? Benar nggak masih kelas 1 semua? Kelas 1 semua ini? Kalau ininya kelas berapa ya? Kelas 10 ya? Hah? Kelas 10. Jadi kalian harus semangat. Apalagi yang tinggi-tinggi ini, Bapak menyarankan kalian harus berlatih. Kalau misalnya ada acara PBB, kalian harus ikut. Pasti kalian nanti akan ikut seleksi yang tinggi-tinggi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan yang pendek-pendek bukannya dia tidak bisa mengikuti kan. Ada mungkin program-program yang lain kalian lebih mengungguli gitu kan ya. Gitu. Nanti kalau Bapak ini ngambil PBB terus kalian capek nanti. Ya, makanya Bapak ngasih wejangan seperti ini, ngasih motivasi kepada adik-adik seperti ini supaya tidak terlalu capek. Ya, sikap istirahat ya. Istirahat di tempat. Ya, istirahat. Tapi jangan istirahat kuda ya. Istirahatnya jangan kayak gini. Nah, itu istirahat kuda namanya itu ya. Tidak boleh. Ini masih rangkaian pelajaran peraturan baris berbaris. Gitu. Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Sekarang pada saat istirahat. Karena tadi belum dikenalkan ya. Istirahat itu ada 2. Ada istirahat biasa, ada istirahat dipilih. Gimana istirahat biasa? Istirahat biasa itu Bapak contohkan seperti ini. Istirahat di tempat, gerak. Siap. Biasa seperti ini. Sekarang kalau istirahat mulai PBB istirahat dipilih. Nah, jangan dipilih istirahat di tempat. Ya, posisi ya. Pada saat nanti ada depile istirahat di tempat, gerak. Yang Seperti ini ya. Itu. Siap, gerak. Ya, konsentrasi. Siap gerak. Di depan kok Pak konsentrasi. Konsentrasi. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Kaki mana yang dibuka? Kaki kiri, jangan kaki kanan. Siap, gerak. Istirahat dulu. Istirahat di tempat. Gerak. Lihat contoh nih. Di atas. Jalan di tempat. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Kalau balik kanan berarti kaki kanan jadi tekan ya. Jadi kaki kiri ini tekan. Lencang kanan. Konsentrasi. Lencang kanan. Ya, yang di depan lencang kanan. Ya, menyesuaikan lencang kanan. Rapatkan lagi. Perkelompok. Perkelompok. Tadi kelompoknya mana? Dua sap ya? Dua banjar. Ah, dua banjar. Hadap kiri. Lencang kanan. Nah, lencang kanan. Perkelompok ya. Tuh, lencang kanan. Tegak. Istirahat di tempat. Kiri.
Hadap kiri. Mau duduk? Mau berdiri? Saya kasih istirahat. Ya, silakan duduk. Ya, mungkin Ya, konsentrasi ya. kaki di ini. Konsentrasi. Kaki. Lencang depan. Gerak. Ya, yang di belakang menyesuaikan. Yang di belakang menyesuaikan. Intinya tadi Lihat bahu rekannya, lihat bahu rekannya. Apabila yang di depan masih kelihatan, berarti itu tidak lurus. Ya. jadi saya Yang di depan masih kelihatan, berarti itu tidak lurus. Ya, luruskan. Luruskan. adik. Makanya Tegak. kita Gerak. perhatikan itu aja. Kalau ingin sukses, Balik kanan. Gerak. belajar. Kedua, patuhi orang tua, terutama ibu. Jangan sampai bikin ibu menang. Ya, konsentrasi ya, konsentrasi. Konsentrasi. Kakak kelasnya mengarahkan. Ibu yang pertama. Ibu Konsentrasi. Makanya kalau saya Sikap sempurna, tangannya menggenggam. Sikap sempurna, tangannya menggenggam, bukan mengepal, menggenggam. Ya, menggenggam. Nih, lihatin, juga tangannya menggenggam. Tuh, itu yang nih, kita itu tujuannya ke Waluyu Pancawaluyu. tangannya menggenggam ya. Kalau saya bahasa Sunda itu belum terlalu paham sebab saya dari Jawa Timur. Nanti kalian ingat, apabila sikap sempurna, tangannya menggenggam. Langsung pindah Ya. tugas Bapak ke Cirebon, saya ikut Cirebon. Saya tugas di Banten. Lencang depan. Lagi, makanya bahasa dari tentara kan bahasa Sundanya agak kasar. Tegak. Gerak. Sekali bahasa Sunda. Manja cuma tadi Jangan di depan. intinya tuh bager, cager, singer, terus terakhir tuh jujur. Jujur itu Tahankan. lakuin. Intinya itu dirubah supaya Tangannya jangan melenggang. itu jadi Tangannya. unggul. Manusia yang hebat berkarakter. Ditahan, ditahan. Ditahan. Jadi Henti. ingat, Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hadap kiri. istiadat. Balik kanan. Gerak. Lencang depan. Gerak. Tegak. Gerak. Nah HP Hormat. Gerak. jangan Kalau aba-aba hormat, itu belum bergerak. Itu kan hormat. Aba-aba pertama. dibendung. Gerak aba-aba pelaksana, ya. Itu. Apabila hormat, jangan langsung begini. Belum ada geraknya. Itu aba-aba pelaksana, ya. Tegak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Tahan. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Pelan-pelan aja. Tuh, tuh. Boleh Gerak. HP, komputer, boleh Jangan terlalu cepat ya. Pelan-pelan. Tak, tak, tak. Jadi kalian nggak capek. dimanfaatkan, ya manfaatkan. Kalau nggak kerja, bukan Istirahat di tempat. kerja. Gerak. Ya, silakan duduk. Itu perguruan tinggi. Silakan duduk. Jadi, memang semua bisa. Kakinya dilonjorkan, kakinya dilonjorkan. Jangan dilipat ya kakinya. Pandai memakainya. Kakinya dilonjorkan. Jadi nggak kita cross dari Asia
ASEAN Kakinya dilonjorkan. 2 ASEAN. Gara-gara itu dikit-dikit marah. Udah cari terus, nggak ada rem. Orang tuanya jadi orang tuanya nggak memiliki. Udah merasakan semua PBB dasarnya? Yang merasakan nikmatnya PBB, Bapak pimpin, ya terima kasih. Kalau misalkan tidak merasakan enak, Bapak pimpin, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada orang yang lebih mimpin, lebih baik dari Bapak ya. Mungkin lebih disiplin dari Bapak, gitu ya. Bapak cuma hanya sekedar memberikan ilmu dasar peraturan baris berbaris itu bagaimana, gitu ya. Nah, supaya kalian mengenal sekolah ini bagaimana, mengenal lingkungan sekolah ini bagaimana ya. Karena kalian itu yang namanya orang baru itu pasti seperti itu, pasti masih jadi timun kalian itu. Nah, nanti kalau kalian nanti udah merasakan kenal semua sama senior-senior kalian, sama kakak-kakak kelas kalian, dekatilah kakak-kakak kalian ya. Karena dia apa? Karena dia udah duluan di sini, minta ilmunya, minta itu disiplin, tidak usah pintar, yang penting satu, dia sopan kepada orang tua, adabnya ada, dia disiplin waktu, kayak gitu. Jangan kalian pada saat kalian sekolah, nyantai di luar, gak ada yang keluar ini. Nah, jangan kayak gitu, jangan ditanamkan seperti itu. Jangan ditanamkan. Tanamkan rasa apa tuh? Kalian udah masuk sekolah ini, oh jam sekian saya harus masuk, jam sekian saya harus sudah datang. Jangan kalian pada saat apa tuh waktunya udah masuk kalian baru datang. Ya bisa jadi kayak model sekolah-sekolah yang lain. Apabila terlambat, ditutup gerbang untuk tidak boleh masuk. Ya mungkin di sini mungkin tak seperti itu kan, ngasih toleransi kepada kalian, kepada siswa-siswa, ya. Betul. Jadi jangan merasa kalian di sini merasa hebat, nggak ada di sini yang hebat, gitu ya. Kalian di sini semuanya belajar. Kenapa kalian pengen ke SMA ini? Kalau kalian diterima di SMA ini, berarti kalian ada timbal baliknya pada SMA ini. Kalian harus berbuat baik. Susah mau masuk ke sekolah ini. Nah, apabila kalian udah diterima, kalian harus ada timbal balik kepada guru, kepada rekan-rekan kalian, saling mengingatkan, saling menyayangi. Jangan ada kalau misalkan ada salah satu rekan kalian yang lenceng, ingatkan tidak terima, laporan ya, laporan kepada guru, laporan kepada pembina di sini gitu. Banyak kejadian-kejadian sekolah-sekolah yang lain itu yang muridnya dimarahin, dilaporkan kepada yang berwajib, siap guru-gurunya itu yang masuk ya, seperti itu. Zaman kalau sekolah itu pecah ini ada bapak itu nggak ada. Kenapa bapak seperti ini? Karena guru itu mendisiplinkan bapak. Nah setelah bapak jadi seperti ini, ketemu guru itu lagi. Apa cuci tangan bapak? Iya tuh. Kalau guru juga seperti itu, mungkin bapak nggak seperti ini. Nah kita lihat. Jadi bukannya guru itu memarahi kalian dengan ujian kalian, bukan. Sayang kalian. Di luhur panggung jeung eta itu. Bapak sampaikan. Bagi ya, dicampur dalam hati. Gitu. Ini semuanya panas, ada air minumnya nggak? Enggak. Oh nanti ya, pada saat lagi istirahat ya. Nanti mungkin kalian nanti ada apa? Ada lomba-lomba antar sekolah ya. Di situ dilihatkan ilmu apa yang kalian dapat di sekolah ini. Contoh mungkin nanti ada perlombaan lomba fisika, atau perlombaan bahasa lain.
Nah, siapa tahu kalian di sini ada yang berpotensi, namanya tunjukkan. Gitu. Tadi bawain kayaknya aja. Lagi ada 17 Agustus ini nanti, ya. Itu baik yang siswa yang laki-laki yang perempuan. Silakan kalian bersaing. Bersaing ikut paski ya, bersaing. Anak bapak juga SMA 1 Purwakarta ikut pakai. Tinggi 165, cewek. Tinggi. Kenapa? Karena bapak disiplin sama anak. Jam sekian kamu pulang, telat sedikit kamu pelengin, marahin. Gitu. Mungkin uang satunya dipotong betulnya. Gitu. Nah, kalian bisa nggak menanamkan seperti itu? Gitu. Kalian berangkat dari sekolah, jadi peraturan mungkin jam 7 masuk ya. Jam sekian, jam berapa, jam 2 mungkin pulang. Jam 2 kalian nyampe rumah, jangan bawa kemana-mana lagi. Nah, kalau bapak telat, udah potong uang saku. Kayak gitu. Apa seperti itu? Menanamkan kepada anak bapak seperti itu. Tapi bukannya kita itu menanamkan kepada anak itu keras juga. Supaya dia itu disiplin. Nanti kapan mau FYP? Jamal dikasih Gitu. karena IG berarti. Kalau pada perempuan sama. Saatnya istirahat pertama. Yep. It's time to have first break. Oke ya, siswa-siswa sekalian, kita break dulu. Silakan ngambil minum yang kalian bawa. Oke ya, istirahat dulu. Kalau bisa nggak minum, nanti duduk lagi di sini, jangan kelihatan kemana-mana. Ya, kalau yang bawa silakan kasih, kalau nggak ada silakan minta. Oke? Istirahat dulu. Terima kasih adik-adik semuanya, temuan harapan bangsa ya. Negara ini ditumbuh pada adik-adik semuanya. Nah, kedepannya gimana? Semuanya ada. Bapak di sini cuma nitip ya, apa yang kita sampaikan, apa yang diterima hari ini dipahami ya, dimengerti dan dilaksanakan. Ya. Intinya kita memahami dulu dan mengerti dulu. Untuk pelaksanaan bisa sesuai. Jadi saya terima kasih, mungkin ini dari Bapak Danpos, Bapak Haryanto, Indonesia nih, nanti bawa Indonesia sini ya, Indonesia sini, Pak Haji Pran ya, mungkin saya juga. Saya mengucapkan terima kasih sebenarnya sama adik semuanya. Pesan Bapak satu, sekolah yang benar. Ya, dan kata benar itu kan sesuai aturan lah ya. Apa itu? Ya kalau bisa kita, intinya kalau kita tidak bisa berprestasi, ya kan, kita tidak bisa berprestasi. Kita jangan dulu. Ya, bikin pelanggaran, ya, harga Majid. baik sekolah. Mungkin itu Bapak di sini sudah. Terima kasih semuanya tadi bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar ya, puas ya itulah aja karena bapak-bapak di sini bukan puas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sama bapak dan pesan bapak, kalau ketemu di mana aja sama bapak-bapak ini silahkan tegur aja ya. Tegur aja. Pak, gimana? Siap. Apa Bu? Oh yang Gogumang. Bukan. Apa? Berarti sandinya apa nih? Sandinya kalau ketemu bapak, Pak, Jos. Tuh, berarti ini MLS angkatan berapa ini? Angkatan 2025. Tapi enggak. Udah punya nama berarti angkatannya ini. Udah punya nama. Parah banget. Harusnya kasih nama ya. Ada namanya itu di Pantara. Namanya namanya apa? Nggak punya nomor Pantara ya. Gua angkatan Pantara ya. Ini aku punya mau. Jos berarti ya. Jos namanya. Oke. Ya. 6 tahun 5 tahun saya pengen dengar adik-adik ini ada yang mungkin ya yang dari Purwakarta nanti ya, bangun Purwakarta apa
apa jadi orang semuanya ya, dari pemimpin semuanya. Mau salah satu rekan-rekan semuanya nanti ada ya jadi mengganti Pak Deddy Mulyadi ya. Mungkin itu aja dari Bapak. Bapak mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata dari Bapak, Bapak minta maaf sebesar-besarnya ya. Pesan Bapak satu, tidak ada namanya bekas guru. Saya nggak mau dengar nanti ada semuanya. Oh ini bekas guru saya, ini bekas guru saya nggak mau ada itunya. Itu aja dari saya. Mungkin dari mana? Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Jos. Ada masalah di luar biasa. Kayak tawon SMA Negeri Sabawan Biasa. Kuat apanya? Kuat fisiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Silakan. Kakak-kakak kelasnya di depan dan ini silakan dulu aja. Ibu gurunya bisa ikut peraturan. Kakak kelasnya merapat. Ayo. Jan, tolong fotoin. Udah, sisa-sisanya berdiri semua. Berdiri semua.